Israel telah mengungkapkan rudal Amerika Serikat gagal menghalau serangan balasan Iran pada 13 April 2024 lalu. Oleh sebab itu, Israel mulai membuang dan mengirim rudal-rudal Amerika Serikat yang tak berfungsi ke Ukraina. Dikutip dari Tribunnews.com, Radio Angkatan Darat Israel membongkar fakta yang terjadi saat serangan Iran. Pasalnya saat itu Israel dan Amerika Serikat mengklaim berhasil menghalau serangan dari Iran yang setidaknya meluncurkan 300 drone. Lantas media Israel menyebut Amerika Serikat gagal menangkis serangan dari Tehran. Washington pun belum memberikan komentar dan penjelasan terkait klaim dari media Zionis ini. Namun dilaporkan Israel memutuskan untuk mengirim rudal Amerika Serikat ke Ukraina selesai gagal menangkis drone Iran. Setidaknya Israel memindahkan 8 baterai Patriot yang mencangkup 64 peluncur, 8 pusat komando, dan 8 stasiun radar. Sayangnya Ukraina juga belum memberikan keterangan dan konfirmasi dari pemindahan rudal Amerika Serikat ke negaranya. Front Perlawanan Islam Irak melancarkan serangan ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu mampu memporak-porandakan sejumlah situs tentara Israel di dataran tinggi Golan. Dikutip dari China Daily, serangan itu diluncurkan pada Rabu 1 Mei silam. Milisi di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dilaporkan serangan itu menggunakan pesawat tak berawak atau drone yang menghantam dataran tinggi Golan. Adapun dataran tinggi Golan sendiri merupakan wilayah yang dianeksasi Israel. Perlawanan Islam di Irak mengatakan para pejuangnya sukses melancarkan serangan drone tersebut. Pihaknya mengklaim serangan itu berhasil mengakibatkan korban tentara Israel. Sayangnya tak dijelaskan secara rinci jumlah korban jiwa dan lokasi situs tentara Israel yang dihancurkan oleh Irak. Pihaknya hanya mengklaim serangan itu sebagai bentuk solidaritas kepada warga Gaza yang dibombardir tentara Israel. Dua pria asal Ethiopia rela bergabung dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan dua pria yang kini menjadi tentara IDF itu sempat ditugaskan di Gaza Tengah. Namun sayangnya kedua pria itu tewas sia-sia lantaran tertembak rekan sendiri. Dikutip dari Tribunnews.com, dua pria itu ialah Ido Afif usia 28 tahun dan Kalki dan Meharim usia 37 tahun. IDF pun mengakui anggotanya tidak sengaja membunuh dua tentara cadangan Israel. Hal itu terjadi di jalur Gaza pada Minggu 28 April lalu. Keduanya tewas terkena tembakan tank Brigade Yiftah yang juga melukai dua tentara lainnya. Tentara Israel yang mengoperasikan tank tersebut tetap menembak dua rekannya sendiri meski berada di luar batas yang ditentukan. Selesai peristiwa itu, IDF meluncurkan penyelidikan terkait insiden salah tembak tersebut. IDF mengatakan tentara Israel tidak sengaja membunuh rekannya sendiri, terutama kondisi genting lantaran militan Palestina yakni Hamas menyergap pasukan Israel di Gaza Tengah. Sekutu Amerika Serikat yakni Inggris mencaci maki Washington yang dianggap idiot lantaran membantu Israel menyerang Gaza. Namun Inggris menyebut bantuan Amerika Serikat justru membuat kegagalan yang bertubi-tubi. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan oleh komentator politik Inggris yakni Mehdi Hasan yang menggarisbawahi kegagalan Barat dalam menunjukkan kebohongan Israel. Mehdi Hasan pun mengatakan Amerika Serikat membiarkan pendudukan Israel melakukan kampanye penipuan. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk menggambarkan rakyat Palestina dan perlawanan. Media Hasan pun mengecam dan mengkritik Amerika Serikat yang menormalkan pembantaian warga sipil tak bersalah. Meski begitu, Media Hasan menyebut Amerika Serikat gagal membantu Israel lantaran kerap kali militan Hamas lebih membabi buta menyerang tentara Zionis. Media Hasan juga menyebut Amerika Serikat gagal dalam perannya yang turut menyebarkan informasi salah dan menyesatkan tentang perang Israel-Hamas. Pasalnya dunia mengetahui bahwa pemberitaan dari Amerika Serikat dan Zionis merupakan kabar yang dimanipulasi.
Pasukan Amerika Serikat mulai ketakutan seusai membangun dermaga apung di pantai Gaza. Pasalnya, tentara Amerika Serikat terancam menjadi sasaran serangan militan Palestina. Terlebih, Hamas menganggap Washington merupakan sekutu utama dari Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, kekhawatiran itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Kamis 2 Mei 2024 yang mengatakan keselamatan pasukan Amerika Serikat diutamakan, terlebih dalam proses pembangunan dermaga apung di lepas pantai Gaza. Pihaknya memang menyebut belum ada indikasi Hamas merencanakan serangan langsung ke tentara Amerika Serikat yang berada di dermaga tersebut. Namun di tengah ketegangan meningkat dengan Israel, serangan Hamas bisa saja melesat ke tentara Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pasukan Amerika Serikat telah bersiap siaga tinggi lantaran Gaza menjadi zona pertempuran yang sengit. Diketahui Pentagon mengumumkan telah melakukan misi darurat dengan membangun dermaga di lepas pantai Gaza sejak 8 Maret lalu. Misi tersebut mencangkup dermaga terapung jalan lintas sepanjang 1.800 kaki yang akan terhubung ke pantai dari sejumlah kapal pembawa bantuan ke Gaza. Amerika Serikat pun mengklaim telah mengirim 2 juta makanan bantuan kemanusiaan per hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.